Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Rena Aisyah, NIM 11920800054. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja siswa atau LKS non-eksperimen yang telah saya buat. Langsung saja, untuk mata pelajarannya yaitu kimia, materi sistem koloid, kelas 11 semester 2, untuk waktunya 2 kali 45 menit. Jenis LKS tadi sudah disebutkan LKS non-eksperimen. Standar kompetensinya yaitu menjelaskan sistem dan sifat koloid serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi jenis-jenis koloid serta berbagai jenis produk yang berupa koloid. Indikatornya ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis koloid. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis produk yang berupa koloid. Nah, untuk media yang telah saya buat, yaitu media poster, biasanya poster menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan menarik, sehingga lebih memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan. Sebelumnya, terlebih dahulu, ini disediakan wacana singkat materi sistem koloid. Sebelum mengerjakan soal-soal, terlebih dahulu siswa membaca wacana yang telah disediakan. Ini sebagai gambaran nantinya ketika siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berkaitan dengan materi sistem koloid. Ini dijelaskan mulai dari pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi, dan seterusnya bisa dibaca. Nah, yang pertama adalah mengamati. Siswa mengamati poster yang telah saya buat. Ini ada perintahnya. Perhatikanlah baik-baik poster sistem koloid dan jenis koloid berikut. Ini poster yang telah saya buat. Saya menggunakan warna-warna yang lumayan cerah, tujuannya agar siswa lebih tertarik dengan materi yang disampaikan. Kemudian ini poster berisikan mulai dari pengertian singkat sistem koloid apa, kemudian ini ada jenis koloid, gambar dari produk jenis koloid, namun tidak semua produk atau contoh saya cantumkan dalam poster. Ini hanya beberapa saja, misalnya ini gambar cat, ini termasuk jenis koloid sol, kemudian ini batu apung, termasuk jenis koloid buih, dan seterusnya. Saya juga menambahkan gambar atau animasi atau ikon-ikon untuk menambah poster agar terlihat menarik. Selanjutnya yaitu menanya. Ini ada perintahnya, buatlah minimal satu pertanyaan yang berhubungan dengan sistem koloid yang terdapat pada poster di atas. Jadi setelah siswa mengamati poster yang telah saya buat, selanjutnya siswa minimal membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi sistem koloid. Contohnya, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan koloid dan jenis koloid? Bagaimana ciri-ciri dari sistem koloid, dan seterusnya. Nah, setelah itu, mengumpulkan data. Ini ada perintahnya, bacalah materi yang berhubungan dengan sistem koloid. Sumber yang digunakan bisa dari buku bacaan kelas 11 atau yang lainnya. Setelah siswa membaca materi yang berhubungan dengan sistem koloid, lalu siswa harus menjawab pertanyaan dan melengkapi tabel. Nah, yang pertama, jawablah pertanyaan berikut. Ini ada disediakan 5 pertanyaan, tentunya berhubungan dengan materi sistem koloid. Misalnya ini pertanyaan nomor 1, sistem koloid yang partikelnya tidak menarik molekul pelarutnya disebut apa? Nomor 2, apa yang dimaksud fase terdispersi dan fase pendispersi? Dan seterusnya. Kemudian, setelah menjawab pertanyaan tadi, siswa melengkapi tabel. Ini ada perintahnya, lengkapilah tabel berikut. Tabel ini berisikan jenis koloid, fase terdispersi, fase pendispersi, dan contohnya. Jadi, siswa
melengkapi tabel yang telah disediakan. Misalnya jenis koloid, ini jenis koloidnya sudah saya sediakan. Misalnya jenis koloid sol padat. Nah, fase terdispersinya apa? Fase pendispersi dari sol padat itu apa? Dan contohnya apa? Setelah siswa menjawab pertanyaan dan melengkapi tabel, lalu terakhir adalah mengkomunikasikan. Ini perintahnya, presentasikanlah hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Audiens diberikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya. Setelah siswa tadi melengkapi tabel dan menjawab pertanyaan, lalu dipresentasikan hasil pekerjaan siswa di depan kelas. Teman-teman yang lain boleh bertanya ataupun menanggapi. Ini saya menyediakan kunci jawaban sebagai pegangan saya nantinya ketika memeriksa atau memberikan penilaian terhadap jawaban siswa. Misalnya ini ada kunci jawaban yang poin A tadi. Jawaban yang pertama adalah liofob. Nomor 2, zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut fase pendispersi, dan seterusnya. Kemudian ini ada kunci jawaban dari tabel tadi. Misalnya jenis koloid aerosol padat, fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase pendispersinya adalah gas. Contohnya asap, debu di udara. Yang kedua, misalnya jenis koloidnya sol, fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase pendispersinya adalah cair, contohnya sol emas, tinta, dan cat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.